Halo semua, pada video ini aku mau nunjukin satu game yang menurutku sangat menarik, yaitu namanya Turing Complete. Nah, apa sih game Turing Complete ini? Jadi game Turing Complete ini adalah game puzzle yang memandu pemain untuk membangun sebuah sistem digital. Nah, pada game ini, pemain yang mungkin belum memahami tentang sistem digital akan dipandu dari level yang sangat sederhana. Jadi, ada level yang sangat sederhana yaitu gerbang AND, OR, NAND, atau NOR. Kemudian nanti secara perlahan-lahan akan naik level sehingga akhirnya nanti pemain bisa membangun sebuah sistem komputer yang berfungsi. Ya, betul, sistem komputer di dalam game simulasi ini. Jadi ada dua mode yang dapat dimainkan pada game ini. Yang pertama itu adalah game campaign, yang kedua adalah mode sandbox. Mode campaign ini cocok untuk pemain yang belum memahami tentang sistem digital atau ingin belajar tentang sistem digital atau arsitektur komputer, karena di mode campaign ini pemain akan memulai dari level yang sangat sederhana, kemudian naik hingga bisa membangun sebuah register, memori, RAM, CPU, LU, hingga membangun sebuah komputer yang berfungsi. Nah, sedangkan pada mode sandbox ini cocok untuk pemain yang sudah paham dengan sistem digital, misalnya mahasiswa computer science yang ingin melakukan eksperimen tentang arsitektur sistem komputer. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang merupakan mahasiswa computer science yang penasaran gitu, kenapa sih sistem hanya ada kelipatan 4 bit, 4 bit, 8 bit, 16 bit, kenapa tidak 23 bit aja atau 13 bit aja? Teman-teman bisa lakukan di game ini. Oke, sekarang ini kita langsung aja ya. Ini adalah tampilan awal dari gamenya. Jadi ada mode campaign dan ada mode sandbox. Dan aku lupa mention tadi, ada schematic hub. Nah, apa sih schematic hub ini? Schematic hub ini adalah tempat di mana pemain-pemain dapat mengunggah sistem-sistem yang dirancang sendiri. Jadi, jika teman-teman sudah membuat sebuah sistem di sandbox, bisa diunggah di sini sehingga pemain lain dapat melakukan simulasi terhadap sistem tersebut dan dapat memberikan komentar juga. Oke, kita coba masuk ke mode play campaign. Nah, pada mode play campaign, pemain akan disajikan dengan map level seperti ini. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan tadi, di mode campaign ini ada yang level yang sangat sederhana. Nah, di sini dia hanya menampilkan jika sistem digital berupa wire saja, ada input dan output. Nah, kita naik level ke gerbang NAND, jadi jika input NAND ini diberikan 1 dan 0, outputnya bagaimana, jika diberikan inputnya sama-sama 1, outputnya bagaimana. Nah, nanti kesulitannya atau kompleksitasnya akan naik perlahan-lahan. Jadi ini adalah basic logic, kemudian dari basic logic akan naik ke arithmetic, naik ke memori, masuk ke arsitektur CPU, dan di sini ini sudah dikasih keterangannya. Jadi ketika pemain sudah menyelesaikan level ini, sebenarnya sistem yang dibangun pada level ini sudah merupakan komputer sederhana yang dapat bekerja dengan semestinya. Nah, tapi jika naik lagi, level yang lebih kompleks lagi, pemain bahkan bisa membangun atau membuat bahasa pemrogramannya sendiri, atau bahasa assembly-nya sendiri. Hingga akhirnya masuk ke level yang lebih kompleks, dan nanti pemain bahkan bisa membangun program di dalam komputer yang dibangun sendiri. Oke, selanjutnya masuk ke mode sandbox. Jadi, seperti yang tadi udah aku sebutinnya, mode sandbox ini pemain tuh bebas bereksperimen mau buat komponen apa saja. Jadi komponennya ada daftar komponen di sini, jadi ada komponen 1 bit, 8 bit, 16 bit, 30 bit, 64 bit, I/O, dan custom. Nah, jika dari komponen I/O malah ada komponen berupa hard disk, berupa sound, berupa bit indexer, ada RAM, ada keyboard, ada time, dan bahkan ada network. Jadi di dalam game ini pemain bahkan bisa membuat jaringan komputer sendiri. Ada display juga, dan ada props. Nah, gimana kalau misalnya komponen yang kita pengen tidak ada di sini? Nah, simple. Di sini ada bagian komponen factory. Nah, komponen factory ini apa? Komponen factory ya sama seperti sandbox, tapi khusus untuk komponen. Jadi jika misalnya komponen yang kita punya tidak ada di komponen 1 bit, 8 bit, 16 bit, 30 bit misalnya, atau misalnya kita ingin membuat komponen baru atau sistem baru yang sepenuhnya bekerja di domain 4 bit, ya kita bisa bentuk komponen-komponen ini di komponen factory. Dan jika kita lihat di schematic hub ya, jadi di sini
sudah banyak sekali pemain yang mengunggah sistem-sistemnya. Sini ada RISC-V. RISC-V itu kalau ada teman-teman yang belum tahu, RISC-V itu adalah jenis arsitektur komputer yang tereduksi, yang istilahnya lebih sederhana daripada komputer yang kita gunakan sehari-hari. Terus ada sini ada web server juga, ada calculator with display. Gimana? Menarik banget kan? Nah, kalau kamu tertarik, gamenya tersedia di Steam, nanti linknya bakal aku sediain di deskripsi, bisa langsung kunjungi aja. Terima kasih udah nonton, dan kalau misalnya kamu nonton sampai titik ini, jangan lupa kasih jejak dengan kasih komentar sate ayam Madura. Oke, terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.